wabarakatuh. Ya, buat sahabat subscriber RKS TV, alhamdulillahirrahmanirrahim nih. Saya mungkin dengan tim YouTube juga, dengan majelis jamaah majelis Dzikir Ruqyah Karomah Sadat juga, ya bersilaturahmi ke Parangtritis, Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Yang pertama ya kita berwisata, yang kedua ya sebelum kita ke Parangtritis Jogja juga kita berziarah juga ya, nanti ada juga di satu videonya ya. Kita berziarah ke makom Pengurus Karomah yang Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Nah, setelah dari situ baru kita bersilaturahmi ke Parangtritis Yogyakarta. Dan di sini kita akan coba ya. Jadi sambil bersilaturahmi, sambil berwisata, dan kita akan bukakan juga perjalanan silsilah dari perjalanan gerbang kemewahannya Nyai Mas Kanjeng Dewi Ratu Kidul yang ada di pantai selatan. Jadi kita akan coba menguak ya, misteri ini, pertemuan dua dimensi alam, ya, alam gaib dan alam nyata, ya, sebagai pembukaan awal kemewahan keberkahan bangsa kita. Jadi kita akan coba ya menguak juga silsilah perjalanan dan pembukaan hak gaib batiniah ya oleh jamaah kita juga ya. Deria ini kita akan buka nanti di sana ya, di pantai Parangkusumo. Jadi di sana nanti kita akan coba membukakan gerbangnya. Pertemuan dua kekuatan Sanafati ya dengan kekuatan pantai selatan. Kita akan membuka tabir ini ya sambil berwisata, dan kita akan coba ya membukakan ya perjalanan dari Karomah Nyai Mas Kanjeng Dewi Ratu Kidul. Kita akan coba nanti ke sana terus ya, pantengin channel kita RKS TV untuk terus menguak tabir misteri yang luar biasa yang ada di Nusantara ini. Ya, sobat RKS TV, kita pindah tempat ya dari pantai Parangtritis ke pantai Parangkusumo. Di situ kita akan sejenis berziarah dulu, dan kita akan bukakan ya gerbang kemewahan di pantai Parangkusumo menurut cerita mistisnya, yaitu pertemuan ya kekuatan Senopati, Pangsa Sunan Kalijaga dan Mas Kanjeng juga. Kita akan sana, kita bukakan tabir ini, kita akan coba membukakan istilahnya membukakan terima kasih mata kita. Ada apa? Situasi kemewahan apa ya di pantai Parangkusumo? Kita akan coba dengan jamaahnya ke tiga lokasi. Oh, itu tuh bahan tuh. Ya, ada bahan begitu ah. Ini dia berarti. Ada mobil dia. Sebelah kanan, sebelah kanan. Dan udah bilangin ya, sahabat RKS TV, sekarang kita ada di pantai Parangkusumo. Barusan kita ke pantai Parangtritis, dan sekarang kita bersilaturahmi ya ke pantai Parangkusumo. Dan di sini ya, secara kekuatan bisnis luar biasa, jadi ada satu kemewahan di pantai Parangkusumo ini. Dan kita akan buka tabir ya dari tabir cerita mitos di sini yang memang menggambarkan ada satu pertemuan kekuatan luar biasa di pantai Parangkusumo antara kekuatan laut pantai selatan dengan kekuatan gunung yang bersama. Jadi saya akan bukakan kekuatan gaib di sini, gerbang kapal di sini. Kita akan pesan ya sahabat RKS TV, kita buka ini dia. Jadi sebelum kita buat video, kita akan berziarah dulu ya, silaturahmi dulu untuk para karomah alam yang ada di pantai Parangkusumo. Ya sobat ya, sahabat RKS TV, alhamdulillah ya. Sekarang kita ada di tadi ya, pantai Parangkusumo, dan menurut cerita mistisnya inilah ya yang disebut gerbang kemewahan dari pantai selatan. Ada pertemuan kekuatan luar biasa di gerbang kemewahan ini yang ada di pantai Parangkusumo. Jadi kita akan coba nanti buka ya dengan mungkin ya
kita bersatu juga ya ke Guru Kunci di sini, dan kita akan buka juga ya kemewahan kekuatan di Pantai Selatan ini dengan tim kita ya, membuka tabir kekuatannya. Ya, alhamdulillah ya, sahabat RKS TV. Sekarang kita berada di Pantai Parangkusumo ya. Dan kita alhamdulillah sudah barusan bertawasul dengan bapak ini, Bapak Kuncen sebetulnya Pak ya. Bapak Kuncen itu Bapak Surakso Panut. Bapak Surakso Panut ya. Jadi kita akan sekarang berkomunikasi dulu dengan si Bapak nih. Silsilah dari terbentuknya batu yang luar biasa ya. Mungkin disebut batu sakral ya Pak ya. Sering banyak penjara sini. Ya, saya bertanya nih Pak, sejarahnya awal ini gimana nih Pak? Terbentuknya batu ini? Ini dulu lautnya sampai gunung. Lautnya sampai gunung dulunya. Ya. Di tengah laut. Oh, dulunya ini tengah laut. Ya. Oh, jadi sahabat RKS TV ini dulunya tengah laut. Oh, dari ini tengah laut dulunya Pak. Ya. Oh, jadi sekarang jadi surut gitu ya. Surut. Surut lagi nih Pak. Saya pun mau membukakan penjelasan juga ya Pak. Ya. Karena ini apa disebutkannya gerbangnya singgasana kemewahan. Itu benar Pak? Bener. Gerbangnya sebelah di Oh, yang laut. sana. Ya, laut, tengah laut. Oh, tengah laut. Nah, cuma ini yang saya lihat Pak, ini ciri apa Pak dulunya? Ini jadi tempat pertemuan yang Panembahan Senopati bertemu sama Tanjung Ratu Kidul. Tanjung Ratu Kidul. Oh, jadi sahabat SKTV ini ada pertemuan ya Panembahan Senopati Mataram Pak? Mataram. Mataram dengan Nyi Mas Kanjeng Dewi Ratu Kidul. Jadi ini simbolnya batu ya Pak ya? Ya, batu. Batu-batu. Oh, Batu alam ya. oh batu alamnya. Tapi banyak juga Pak penjara gitu. Oh, banyak tadi. Palembang, Palembang, Bali. Bali datang ke sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sumatera. Sumatera. Katanya Pak sering juga ya acara-acara ritual khusus keraton, khusus apa namanya Pak? Labuan. Labuan. Sering di sini juga Pak. Sering. Setiap malam apa tuh Pak? Labuan itu 1 tahun sekali. Satu sekali di sini. Ya, recep. Rajab. Oh. Nah gini juga Pak, ya mungkin banyak mitos juga ya Pak nih. Nah, tapi untuk sahabat juga ya RKS TV di sana ada juga katanya mitos bahwa pesugihan nih Pak. Coba Pak jelasin Pak. Lain Pak Fian. Oh lain. Oh, lain. Oh lain. Itu apa? Doa untuk doa sama Memohon doa. Jadi mungkin ini sebagai pelantara ya Pak ya, Ya. sabab biasa saja ya. Semua yang mengabulkan dari Allah. Ya. Jadi kalau secara kasarnya pesugihan nggak ada ya Pak ya? Oh, nggak ada. Jadi RKS TV ya sahabat di sana, jadi mungkin ada ya bahasa desa-desa di luar sana yang kadang-kadang ada Lain, juga ya ya. Pak, bahasa di sana pesugihan di Pantai Selatan. Jadi Parang Tritis ya Pak ya? Enggak aja Pak, enggak ke arah sana ya? Nggak ada. Enggak ada. Jadi intinya ini memang disebutkan gerbangnya juga ya Pak, kemewahan di sini ya Pak ya. Cuma ya di sini sih tujuannya tergantung niat ya Pak ya. Kalau niat kita baik untuk ibadah ya nggak masalah ya Pak ya. Nah ini Pak katanya dari batu ini dulunya bekas duduknya Mas Kanjeng atau yang mana tuh? Ini yang Kanjeng Panembahan Senopati. Tanjung Ratu Kidul. Oh, Pertemuan. Jadi sahabat RKS TV ini dulunya tempat duduknya Pak ya? Tempat duduk. Tempat duduknya Panembahan Senopati Mataram, dan di sana yang batu kecil tempat duduknya Nyi Mas Kanjeng Dewi Ratu Kidul. Betul. Jadi berhadapan ya Pak ya? Ya, tepat. Nah menurut cerita Pak, membahas masalah apa nih Pak dulunya? Ada masalah apa yang dibahas apa negara Ada apa? Minta doanya Ratu Kidul mau kerajaan Aman. Yogyakarta. Oh. Keraton Yogyakarta. Atau Jakarta supaya aman. Oh gitu, supaya tentram gitu. Tuh, jadi ada komunikasi ya Pak ya? Komunikasi gaib juga mungkin dulunya Pak ya? Iya. Antar Panembahan Senopati Mataram Sama Ibu Ratu Kidul untuk mungkin membuka ridhonya ya Pak ya, untuk keselamatan kebarokan kerajaan
Mataram Keraton Yogyakarta. Oh, jadi silsilah dulu tuh ada nggak Pak ya? Banyak. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi sahabat Ruqyah, alhamdulillah ya. Jadi namanya gerbang kemewahan yang sejarahnya ya ini batu ini adalah disimbolkannya tempat duduknya Panembahan Senopati, dan batu yang kecil itu ya nanti sahabat bisa jelaskan dengan kameramen kita dilihatin itu tempat duduknya Nyimas Kanjeng Ratu Kidul. Nah, yang saya bertanya lagi Pak, ada perbedaan nggak antara Nyi Roro Kidul dengan Nyimas Kanjeng Dewi Ratu Kidul? Ada perbedaan nggak Pak? Nggak ada. Sebenarnya sama-sama aja. Oh, Nyi Roro Kidul, Sama. Nyimas Kanjeng Ratu Kidul. Itu aja. Itu anak buah. Anak buah. Yang jadi ratunya tuh sebenarnya siapa sih Pak? Yang Panembahan, yang Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng. Jadi yang ratu itu Nyimas Kanjeng Dewi Ratu Kidul. Nyi Roro Kidul itu adalah prajurit Pak. Apa namanya? Bawahannya? Ratunya ratu. Ratu. Tapi kalau Nyimas Kanjeng Dewi itu siapa tuh? Itu kalau ada pateh itu. Oh. Yang dampingi itu. Oh, dampingi. Nah, jadi mungkin silsilah luar biasa Pak ya. Kalau membahas di sana ya Pak ya. Tapi kalau ada silsilah juga ya Mas, ya Pak yang disebutkan kata Nyimas Gandasari, Nyimas Lanjar, Nyimas Majangsari itu di luar sana juga berkelimpahan tuh Pak. Itu gimana tuh Pak? Pak Kunjan masih Anak buah itu. anak buah. Jadi prajurit. Oh, jadi kadang-kadang orang tuh suka dibahas, oh Nyimas Kanjeng Ratu Kidul. Sebenarnya pemahaman itu masih jauh ya Pak ya. Prajurit ya. Oh, itu prajurit. Jadi sahabat di sana ya luar biasa sebenarnya pemahaman itu tergantung kita ya Pak ya menelaahnya. Ya, nanti juga Pak saya akan coba juga menelaah secara gaib juga dengan tim kita juga kemunculan di sini ya Pak ya. Jadi intinya ini semuanya positif ya Pak ya untuk kebaikan ya. Alhamdulillah. Jadi tidak ada hal-hal yang negatif Pak ya. Pesugihan dan sebagainya. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Alhamdulillah Pak. Makasih banyak ya Pak ya. Saya dengan jamaah bersilaturahmi dari Purwakarta ke Yogyakarta ini sebenarnya ingin menguak juga Pak untuk kebaikan masyarakat di sana karena masih simpang siur Pak masalah apa nama silsilah Nyimas Kanjeng Ratu itu kan bisa disebutin pesugihan dan sebagainya sebenarnya nggak ada ya Pak ya. Lain. Ya mudah-mudahan sahabat Ruqyah mudah-mudahan menjadi manfaat ya untuk sahabat RKS TV di sana. Jadi dari penjelasan Bapak siapa? Pak Surakso. Pak Sulakso ya. Panutan. Ya, Menjelaskan jadi nggak ada masalah ya kita berjarak kemanapun. Jadi sini pun kadang-kadang mitosnya perjuangan nggak ada ya Pak ya. Si Bapak saksi di sini ya. Jadi intinya kita hanya bertawasul berpikir ya Pak. Intinya sebagai sababiah doa kita semoga dikabulkan oleh Allah dan pelantarnya para aulia para karomah. Ya Pak, makasih banyak ya Pak ya. Setelah membantu saya dengan tim untuk berjarak ke sini dan kita akan juga nanti membukakan ke apa namanya? Kita buka dengan tim juga ya. Makasih ya Pak ya. Ya, sahabat Ruqyah semoga bermanfaat ya. Apa namanya ya? Dua dimensi alam, dua dimensi gaib yang kita alam nyata dan alam gaib kita akan bukakan dulu. Apakah secara penampakan ya hadirin sosok apa di dua batu ini ya? Kita akan coba membukakan kepada Daira nih ya sebagai tim juga dari majelis kita untuk membukakan kepada sahabat RKS TV di sana ya, menjelaskan ada kekuatan apa di dua batu ini. Apa kita coba ya Pak ya? Kita akan menghadap batu. Adip Pak. Sok. Ini Wira jelaskannya ini nyasok namanya Pak gitu buka tangan aja. Jadi kita akan coba buka dua dimensi alam gaib ini kepada daerah ini. Ada sosok apa ya di sesuatu luar biasa pemistisan batu di Parangkusuma ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ikuti lamun daerah kayak gerak tangan, ikuti lamun itu berarti tapi komunikasi. Tenang lagi. Ku teh katinggalna kumaha sosok naon teh sosok apa anu kayak di batu ieu sareng di batu itu katinggal secara batinnya ku teh Pakai baju hijau. Oh itu perempuan Cantik. cantik. Jadi sahabat Ruqyah ada sosok bakal itu juga. Berdiri coba bakal itu. Bakal itu. Ayo, kakek tanya dari Tati aja. Berdiri. Nah, Pak beri aja Pak ya, bentar ya. Ya, jadi sahabat Ruqyah saya bukakan secara batinnya ya daerah ini. Jadi tinggal Kutaira sosok perempuan cantik di mana? Di batu kecil. Di batu kecil. Lagi duduk apa lagi berdiri? Berdiri. Sosoknya kayak gimana Taira? Pakai mahkota atau gimana? Kayak nani tuh. Ya. Hah? Numpang Tongkat. Oh, kayak gini mungkin apa ya? Langsung pakai mahkota. pakai. Jadi sahabat RKS, alhamdulillah bilangnya kebuka juga
secara metafisika daerah, secara gaibnya melihat ada sosok kekuatan luar biasa pakai baju hijau daerah ya, pakai baju hijau bermahkota dan membawa sejenis apa tuh Pak, tongkat apa ya, apa jenis ini kayak tongkat ya. Jadi mungkin daerah itu mungkin sosoknya Mas Kanjeng bukan? Coba daerah berkomunikasi ya secara batinnya, tanya dari daerah sosok kayak itu. Kemudian kita jadi alhamdulillah ya. Batuknya luar biasa, jadi ada sosok juga ya hadirnya yang tadi komunikasi batin dengan tim kita ya mengatakan bahwa itu sosoknya Mas Kanjeng Dewi Ratu Kidul. Jadi sosok Batu Gede ini ada sosok siapa di sini? Ada nggak sosok di sini wujud apa? Nah, secara batin daerah. Apakah ada apa enggak? Nah, Ada. Laki perempuan? Perempuan. Di sini juga ada perempuan. Nggak ada laki-laki di sini. Ada. Oh jadi di sana satu, di sini dua gitu. Laki-laki satu, Banyak. di sini banyak. Oh, bukan satu di sini. Ada kira berapa orang di sini? Apa semuanya berpakaian gimana? Ada semua. Pakaiannya kayak gimana? Kayak kerajaan apa gimana? Jadi yang daerah lihat tadi barusan ya, sahabat. Di sini di batu ini ada penampakan gaib luar biasa. Mungkin sosoknya itu banyak berpakaian kayak keraton ya. Ada perempuan, ada laki-laki ya daerahnya. Berapa kira-kira berapa dari sosok kekuatan daerah sini batu di sini? Berapa puluh itu? Apa berapa ini? Gimana? Ke itu enggak gitu sosoknya di batu ini ke sini? Ke itu enggak? Oh. Jadi luar biasa sahabat RKS TV ya. Jadi pas kita membukakan secara batin ya daerah. Jadi di sosok di belakang yang sosok tadinya Mas Kanjeng Ratu yang memang tadi berkomunikasi, di belakangnya di batu besar ini ada sosok mungkin ya sosok luar biasa metafisikanya ya. Sosoknya bukan satu atau dua ya, tapi berpakaian secara kayak kerajaan ya daerah ya. Ya mungkin disimbolkannya yang Bapak tadi jelasin ya Pak ya. Ini adalah pertemuan singgasana Panembahan Senopati Mataram dan Mas Kanjeng Dewi Ratu Kidul. Dan luar biasa dari penelahan barusan juga daerah mengatakan bahwa di batu besar ini adalah kekuatan yang tidak terhitung, berpakaian kayak keraton mungkin ya, kerajaan juga. Cuma di situ ada sosok perempuan berbagai mahkota berbaju hijau dan hasil dari komunikasi daerah mengatakan barusan karena itu ada sosok Mas Kanjeng Dewi Ratu Kidul. Itu ya daerah ya sosoknya. Gak ada komunikasi tujuannya gitu daerah untuk masyarakatnya gimana? Baik juga ya. Jadi alhamdulillah sahabat Rukyah ya, semoga menjadi penjelasan. Jadi yang tadi sesepuh di sini mengatakan bahwa ini pertemuan Senopati Mataram dan Mas Kanjeng Dewi Ratu Kidul terbuka jelas ya dengan tim kita dengan secara luar biasa kegaibannya. Jadi mungkin menjadi pelajaran ya untuk sahabat di sana juga. Jadi luar biasa kebudayaan kita ya di Nusantara ini, walaupun keindahan ya Parangtritis, Parangkusumo, tapi ada peninggalan luar biasa ya Pak ya. Perjalanan para ulia para karomah yang disebut nanti kita lihat singgasana kemewahan, yaitu pintu kemewahan harta keberkahan bangsa yang ada di pantai Parangkusumo. Udah cukup daerah ya? Ada komentar lagi nggak? Nggak ada lagi gambaran yang lain? Cukup ya? Kita di depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah, syahadat. Asyhadu an la ya, lagi hidup. Alhamdulillah ini sahabat Rukyah ya, semoga menjadi kebaikan untuk sahabat di sana. Jadi kita bersilaturahmi luar biasa dari Purwakarta ke Parangtritis, Parangkusumo untuk kebaikan ya, hanya untuk kebaikan intinya membuahkan sejarah para wali Allah, napaktilas sejarah bangsa dan sejarah daripada para ulama karomah. Dan luar biasa ya Pak ya, dari penjelasan barusan Bapak mengatakan ini sejarah luar biasa ya, pertemuan dua gaib luar biasa, Panembahan Senopati Mataram dan kekuatannya Mas Kanjeng Dewi Ratu Kidul, tapi semua itu kebaikannya Pak untuk kita kebersama bangsa kita. Semoga ya kedepannya kita selalu diberi keberkahan ya Pak, kemagfirohan ya dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.